Selamat berjumpa kembali Godly Family. Mari kita menikmati kembali teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat dengan firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Mari kita bacakan hanya ayat 1 saja. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Semua ayat 1-4 ini sangat menarik, bukan? Dan kita mau paling fokus yang mana menurut Anda sebaiknya? Relasi yang sejuk, harum, rileks, lega ada di sini. Sumbernya satu saja, yaitu dalam Kristus. Ya, hiduplah dalam Kristus yang menyimpan dan menampilkan berkat Allah yang luar biasa Anda butuhkan. Misalnya, nasihat, penghiburan, siapakah yang tidak membutuhkannya? Persekutuan roh itu menunjuk kepada relasi lebih daripada sekedar fisik atau permukaan doang. Ya, batinia. Kasih mesra, nilai yang indah yang membuat kita rasa berharga dan juga belas kasihan, di mana kita bisa merasa rileks, kembali kepada Sang Pencipta, juga relasi tanpa takut ditolak. Ya, rasa diterima. Di dalam Kristus itu juga menunjuk kepada identitas baru, hidup baru yang telah ditransformasi menjadi yang disebut Kristen. Dan yang memiliki relasi dengan Kristus, yang menyatakan Kristus, karena Kristus di dalam diri kita dan kita di dalam Kristus. Sejak kita hidup bersatu dan menyatu dengan atau di dalam Kristus oleh Roh Kudus di dalam kita jadi punya arah, harapan baru, relasi yang baru, selera baru, kehidupan yang baru, dan tujuan yang baru, serta hati dan pikiran yang baru yang mempengaruhi juga relasi kita dan juga bagaimana kita hidup dan bersikap, berbicara, bertindak sehari-hari, khususnya dalam relasi kita dengan orang lain. Bahkan kita mempunyai sikap yang mau berkorban bagi orang lain, sama seperti Kristus yang hidup di dalam kita, yang telah menyatakan kasih-Nya, telah berkorban bagi kita. Itulah kita menjadi peduli dengan orang lain, tidak lagi mementingkan diri sendiri, dan mempunyai jiwa yang melayani. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian yang menjadi orang-orang Kristen yang lebih daripada sekedar beragama, yaitu kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang mengalami Kristus, yang hidup di dalam Kristus, dan Kristus hidup di dalam diri kita, sehingga berpengaruh di dalam relasi dengan orang lain. Dan kita sungguh-sungguh mengasihi sesama dan mau berkorban bagi orang lain, dan kita sungguh-sungguh dapat menyatakan Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah membukakan kami mengenai apa artinya menjadi orang Kristen, yaitu menjadi orang yang hidup di dalam Kristus, dan Kristus hidup di dalam diri kami, yang mengubah kehidupan kami di dalam sikap, di dalam tindakan, di dalam perkataan, di dalam pikiran, di dalam arah tujuan kami yang baru, sehingga kami sungguh-sungguh dapat keluar dari egois kami dan mengasihi orang lain. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dengan menyatakan Kristus, kami boleh menyatakan hidup yang baru. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan.